Shifting or dying, mengikuti jejak para pebisnis senior yang main ke retail. Saya pun memutuskan untuk ikut main retail di salah satu unit usaha saya. Setelah saya analisis, saya lanjutkan pakai insting saja. Kini kamu selalu rapat panjang karena memang masih dibuat strateginya. Ada yang berpendapat bahwa sekarang pasar sedang shifting. Jadi kalau nggak ikut shifting kita akan tertinggal. Tapi rasanya saya memiliki pemahaman yang sedikit berbeda tentang arti shifting. Setahu saya kalau shifting itu perpindahan ke samping. Misalnya dari toko fisik menjadi toko online, itu shifting. Tapi kalau ternyata tokonya tutup, itu bukan shifting tapi apa ya namanya? Dying. Mengapa saya awali tulisan ini dengan kata-kata, mengikuti jejak para pebisnis senior? Waktu itu kami breakfast meeting dengan 8 orang teman lama di hotel baru di Bilangan Gatot Subroto. Di antara mereka ada sepasang mantan suami istri, iya, mereka sudah cerai tapi masih menjalin bisnis bersama. Cukup unik ya, hubungan begini, mantan suaminya main industri makanan, di bisnis selai. Rasanya di Indonesia sampai pelosok di semua warung, pasar, supermarket, restoran cepat saji, dan industri hotel semua memakai produknya. Baik itu untuk roti ataupun topping es krim, pabriknya besar sekali, nama brandnya salah satu yang terkenal sebut saja, M, sang mantan istri bisnis. Obat-obatan dan merupakan distributor besar karena bisnis keluarga, brandnya sangat terkenal, kalau saya sebut pasti Anda tahu, tapi karena kita bukan mau bicarakan merek dagangnya, sebaiknya tidak perlu saya sebut. Yang lainnya ada juga distributor kenamaan yang memiliki 1.600 truk untuk distribusi, dan pemain bisnis retail lainnya. Komentar pertama pagi itu ialah celetukan, gila ya, mie instan turun 4% penjualannya. Never happened before, lalu disambut oleh sang pengusaha distribusi tadi, iya nih, susu, teh, minuman dalam kemasan sampai sekelas Aqua pun turun loh, penjualannya, teh kemasan minus 6%, Aqua minus 1%, nggak masuk akal banget. Produk bertambah, pasar besar, tapi kok penjualan turun? Sekarang giliran pemilik M bicara, kami perusahaan makanan 35 tahun lebih di Indonesia, dengan bahan-bahan 90% asli Indonesia, dan penjualan kami belum pernah turun 35% dalam setahun, kami menyuplai hampir semua pebisnis makanan dan chain restaurants. Mereka semua turun dan berefek juga pada turunnya penjualan kami. Padahal, biasanya dalam 1 tahun paling penjualan itu setidaknya datar saja, mana mungkin sih bisnis makanan turun. Jauh, tahun 98 yang parah politiknya saja sampai presiden yang sudah menjabat 32 tahun terguling, lalu ditimpa krisis panjang sampai 2002-an, turun memang, iya tapi tidak sampai 35%, hanya minus 5%. Salah satunya yang nggak dipikirkan, impor dumpling gila-gilaan dari produk luar. Kalau pemerintah tidak melindungi kita, bisa bangkrut semua pabrik makanan, pengusaha pasti pilih impor, orang pilih jadi pedagang, walau efeknya flight capital ke luar negeri, emang gue pikirin, omongannya disambung oleh sang mantan istri, nggak mau kalah. Industri obat-obatan dengan kebijakan BPJS ditekan habis marginnya jadi kecil, jadi penjualan nggak turun tapi dagangannya nggak untung, saat ini. Jualan herbal sekelas Nyonya Menear yang sudah berdiri lama saja bisa tumbang, lah. Apalagi kami yang baru mulai, kemudian pengusaha properti dan chain hotel dengan merek dagang BW yang memiliki 20 hotel di seluruh Indonesia pun ikut berkomentar. Hotel dan hospitality bintang 4 ke bawah, bubar jalan, tinggal 40% okupansinya, gak hidup kita, main di hotel. Saya ingat sekali tahun lalu Wiyek tulis di FB-nya bahwa retail akan drop sampai 40% dan cash kering dengan kebijakan ekonomi begini. Saya ketawain itu tulisan, ternyata benar-benar kejadian, sialan lo, Wiyek. Lo tahu beginian dari mana sih? Tanyanya kepada saya, kebetulan dia dulu satu kampus dengan saya jadi kami sudah saling kenal selama lebih dari 30 tahun. Loh, kok jadi ke saya arah bicaranya? Kan saya bilang mudah ditebak arahnya perekonomian dan sudah saya rincikan alasan mengapa retail bakal krus, sejak tahun lalu sudah saya prediksi, karena itu saya ragu main retail. Saya baru terinspirasi ketika ketemu si Hatu, jawab saya menunjuk orang di depan saya. Jadi memang baru akan saya lakukan sekarang, main retailnya turun ke bawah, retail kelas C. Bawah banget, yang lain menimpali. Kalau kedepannya bagaimana? Walah, memangnya saya Philip Kotler yang bisa meramal pasar. Hahaha, saya berusaha ngeles. Lalu saya lanjut dengan komentar, pokoknya makan pasar bawah saja, garap kelas C, itu saja rumus survivenya, pasar C membesar.
Pemain atas kita turun saja, paling kemakan pengusaha bawahnya, tapi itu risiko pemerintah atas kebijakan yang telah dibuat, kita hanya bereaksi atas nana bisnis as usual, di masa kebijakan yang unusual. Tapi demi NKRI, kita mainnya dengan di atas 90% produk lokalnya, misalnya ayam lokal, nasi lokal. Pokoknya sumber bahan baku diusahakan 90% lokal, kelas C terjaga, petani terjaga, pengusaha C juga terjaga, hanya kompetitor sejenis kita saja yang kita makan, sulit kita berbagi pasar. Karena Red Ocean begini pasti makan korban, kasih tahu dong, bocoran ke depan kira-kira bagaimana nih perekonomian, karena didesak, akhirnya saya menjawab for all time sake, BUMN banyak yang akan rapor merah. Merugi, atau setidaknya bermasalah, pastinya mengganggu anggaran negara, kalau BUMN keuangan mungkin aman, tapi BUMN produksi yang akan bermasalah, sama seperti kita yang produksi dan jualan, seperti BUMN pupuk, Pertamina, PLN, Antam, Garuda dan banyak lagi mungkin akan merah rapornya, bayangkan, BUMN itu last resource loh harusnya. Tapi karena produsen swasta bertumbangan, otomatis menumbangkan BUMN juga, bayangkan kalau ini benar terjadi, apa solusinya? Ya ada, sekali lagi, ada, gampang banget malahan. Mata saya pun menatap konglomerat muda spesialis sekuritas yang duduk tepat di seberang saja. Tuh, tanya dia, apa solusinya? Shifting itu perpindahan ke samping. Misalnya dari toko fisik menjadi toko online itu shifting. Tapi kalau ternyata tokonya tutup, itu bukan shifting tapi apa ya namanya? Ding,